Hai guys, ketemu lagi sama gua. Di video kali ini gua mau ngomongin tentang jarak dari dua garis yang sejajar dan jarak dari dua bidang yang sejajar. Nah, kira-kira ada apa aja sih yang bakalan gua bahas di video kali ini? Yuk kita lihat. Nah, buat kalian-kalian yang mungkin udah lupa atau mungkin ada yang baru nonton video jarak di video ini ya, gue bakalan ngingetin tentang konsep jarak itu sendiri ya. Nanti kita akan pakai konsep yang sama untuk mencari yang pertama, dua garis sejajar itu jaraknya bagaimana, dan dua bidang sejajar itu jaraknya juga gimana gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai yuk. Nah, di sini gue udah gambar ada satu bidang persegi panjang ya. Nah, kalau pada persegi panjang, ini kan sebenarnya terdiri dari banyak garis ya. Di kedudukan garis, udah gue bahas bahwa salah satu kedudukan garis, ya, antar garis, itu adalah garis-garis yang, pertama kita punya garis yang berpotongan, kayak gini ya. Nah, kalau garisnya berpotongan kayak gitu, kan berpotongan gini nih, berarti jaraknya yang mana? Ingat, konsep jarak itu adalah ruas garis yang terpendek, panjangnya berapa, kan kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan garisnya berpotongan, maka ruas garis terpendek yang menghubungkan dua garis ini yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Oh, ternyata makin panjang ya. Nah, kalau garisnya berpotongan, maka ini kan dia ketemunya di situ ya. Set, di satu titik doang. Nah, kalau cuma satu titik doang, berarti panjang garisnya berapa? Panjang garisnya adalah 0 ya. Berarti kalau garisnya berpotongan, jaraknya adalah 0. Gitu ya. Nah, sekarang ke topik utama kita. Kalau garisnya berjajar gitu ya. Nah, kalau berjajar gimana? Nah, ini gua gambar, kurang lurus. Set, gitu ya. Oke, gua copy deh, biar miringnya sama ya. Nah, kayak gini, dia sejajar ya, karena miringnya sama tuh. Terus cara nyari jaraknya gimana? Cara nyari jaraknya, kalau kita punya dua garis, kita pilih aja satu titik, nanti kita proyeksikan sehingga dia tegak lurus ya. Ingat, ketika kita mencari jarak, kan kita nyari yang paling pendek tuh. Karena kita nyari yang paling pendek, konsekuensinya adalah proyeksinya harus tegak lurus, kayak gitu ya. Nah, coba misalkan gue pilih yang sebelah sini. Kok biru juga? Gue pakai ungu deh ya. Nah, kayak gini ya. Kurang kontras. Gue pakai merah. Nah, kayak gini ya. Set, tegak lurus ya kira-kira. Atau bisa juga nih, gue pilih yang ini. Set, gue pilih yang ini juga boleh. Set, kayak gitu. Nah, karena jarak itu adalah yang terpendek gitu ya. Kira-kira yang terpendek tuh yang mana? Apakah yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Sama aja ya, semuanya merupakan jarak. Loh, kok bisa semuanya sama? Karena kalau misalkan lu bayangin ya, gue analogiin si garis biru ini adalah si pinggiran tangga ya. Lu pasti tahu tangga dong ya, tangga yang bisa dilipat. Nah itu kan anak tangganya, semuanya panjangnya kan pasti sama, karena si tiang-tiangnya ini kan sejajar. Kalau misalkan dia nggak sejajar, berarti kan rada miring gini tuh. Nah, anak tangganya kan jadi beda-beda panjangnya, ya nggak? Nah, karena dia sejajar, anak tangganya ini yang warna merah ini pasti sama semua. Jadi, nggak masalah lu mau ngambil titik yang sebelah mana. Kayak gitu ya. Oke. Nah, konsepnya gitu doang. Nanti kita aplikasiin ke sini. Gitu ya. Ini salah satu soal paling standar nih. Gua udah gambarin ada kubus di situ, sisinya 6. Yang pertama ditanyakan garis AD dan BC, jaraknya tuh berapa? Nah, kita gambar dulu AD sebelah mana? Set, X kurang lurus. AD, nah kayak gini ya. Oke, AD sebelah sana. BC-nya sebelah sini. Set, gitu ya. Oke, nah kita udah ketemu dua garisnya. Sekarang kita pilih satu titik dan dia harus diproyeksikan secara tegak lurus. Tegak lurusnya harus di kedua garis ya, bukan cuma satu. Nah, coba kita pilih yang mana? Mau yang tengah? Yang tengah boleh, tapi kan kita harus jadi memastikan itu tegak lurus beneran nggak? Ya nggak? Jadinya, biar nggak usah pusing-pusing, kita pilih aja salah satu titik ujungnya yang kita udah tahu tuh bakalan tegak lurus. Nah, kita tahu tegak lurus bakalan di sebelah mana. Coba, misalkan gue ambil D. Gue ambil D. Nah, kayak gitu. Kira-kira di D itu tegak lurus nggak dia? Pasti tegak lurus, ya nggak? Kenapa pasti tegak lurus? Karena D ini kan titik pojok dari persegi ABCD, ya nggak? Karena dia titik pojok persegi, ya pasti siku-siku, gitu ya. Begitu juga di
di C, siku-siku, gitu ya. Nah, jadinya ruas garis yang merah ini itu adalah jarak dari AD ke BC. Nah, DC itu panjangnya berapa? Panjangnya sesuai rusuk, yaitu 6 ya, DC. Nah, kayak gitu. Oke? Nah, berikutnya, kalau ditanya AE dan CG jaraknya berapa? Oke, kita bikin AE, AE. Nah, kayak gitu. CG sebelah sini. Set. Oke. Kita pilih satu titik untuk perwakilannya. Misalkan, pengen yang E deh. Oke, kita ambil yang E, proyeksikan tegak lurus ke sana. Set. Oke. Kita pastiin di E itu dia tegak lurus nggak? Tegak lurus dong ya. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, bidang EFGH itu kan tutup si kubus, ya nggak? AE dan CG itu adalah tiang-tiang tinggi dari si kubusnya, ya nggak? Tutup sama tinggi itu pasti tegak lurus kalau di kubus, ya nggak? Jadinya yang sebelah sini, ini tegak lurus, ini juga tegak lurus, gitu. Nah, udah tahu tegak lurus, berarti jaraknya ya EG, gitu. EG. Nah, EG itu berapa? EG itu kan diagonal sisi ya, berarti dia 6 akar 2, gitu. Oke? Gampang lah. Nah, berikutnya, ini yang lebih menantang. Kalau tadi kita udah lihat dua garis yang sejajar, sekarang kita dikasih dua bidang. Nah, kita pastiin dulu nanti dia sejajar apa enggak, gitu ya. Oke, kita gambar nih. Misalkan, gua punya AHF. Nah, itu kan AHF ya. Jangan merah deh. Gua pakai warna biru. Nah, AHF. Kayak gini. Set, set. Oke. Terus BDG. BDG mana? BDG. Nah, yang ini ya. Set, set, oke. Nah, kalau ngelihatnya dua dimensi kayak gini, sebenarnya kan rada pusing ya. Oke, jadi mungkin ke depannya karena kalian ketemu soal pasti dua dimensi, di sini gue bakal bantu sedikit ya untuk ngasih kalian bayangan sebenarnya gimana sih cara kita memandang soal-soal yang melibatkan dua bidang seperti ini, gitu ya. Oke, gue ambil seperti ini, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya kubusnya seperti itu, ya. Nah, ini kita coba gambar ulang ya, si AHF sama BDG. Nah, kita kan punya A-nya sebelah sini, kita tarik garis ke H ke sana, dari H ke F, set, dari F ke A. Nah, kan jadi seperti ini ya. Set, gitu. Terus BDG juga sama nih caranya. Set, terus ini ke sini, ini kita lihat ke sini. Nah, gitu kan ya. Nah, kita mau memastikan ini biar sejajar dulu. Gimana caranya kita melihat? Coba. Ini kan 3 dimensi ya. Berarti kan gue bisa ngelihat dari berbagai macam sudut pandang. Nah, gue tinggal putar aja ngelihatnya. Nah, ini gue ratain dulu, tutup sama alasnya. Terus, ini biar kita tahu pasti ngelihat kesejajarannya, coba gue geser dikit, dikit, dikit. Sehingga nanti nyampai suatu posisi di mana garis BD dan FH itu lurus seperti ini. Nah, lurusnya kemana? Lurusnya nembus layar gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, FH bakal nembus layar lurus banget gitu ya. Dan posisinya nih, lihat, posisinya ada di tengah-tengah EG. BD pun sama, ada di tengah-tengah AC. Ya nggak? Nah, tinggal kita bikin, apa ya, bikin perwakilannya ya, tanda petik ya. Perwakilan dari si bidang yang kita dapetin ini. Coba kita gambar. Set, set, set. Nah, ini rada nggak sesuai skala, jangan percaya mata ya. Ini A-nya sebelah sini, terus C-nya sebelah sini, ini apa ini? Ini G ya? Ini G, dan ini E. Nah, kayak gitu. Oke, terus FH sama BD di mana? FH sama BD itu kan ada di tengah-tengah sini ya. Seret, sama di tengah-tengah sini. Nah, biar nggak pusing ngasih notasi, gua kasih nama aja. Ini X, ini Y, kayak gitu ya. Oke, berikutnya kita kasih jaraknya dulu. Jarak lagi. Kita kasih sisi-sisinya. AE berapa? AE ini 6 ya. AC berapa? AC kan diagonal sisi. Ya nggak? Berarti AC itu 6 akar 2. Nah, karena 6 akar 2, Y-nya ini ada di tengah, berarti yang sebelah sini 3 akar 2. Begitu juga yang sebelah sini, 3 akar 2. Nah, ini juga 6 gitu ya. Oke. Nah, kita bikin perwakilannya AHF. H
H sama F itu kan ada di titik X ya. Dia lurus tuh nembus ke layar. Berarti AHF itu bakalan dapat perwakilannya seperti ini. Begitu juga BDG. BD itu ada di sini. Di Y, dia nembus tuh lurus. Berarti nanti BDG bakalan kayak gini. Oke, jaraknya yang mana? Jaraknya itu adalah, ini kita tarik lurus, sehingga dia tegak lurus nih di sini. Gitu. Nah, gimana caranya kita mendapatkan garis yang tegak lurus di situ? Coba ingat-ingat ketika kita mencari jarak dari titik ke garis. Nah, kalau kita nyari jarak dari titik ke garis, misalkan nih, gue punya titik C di sebelah sini, gue tarik jaraknya ke sana. Nah, ini kan tegak lurus ya nanti. Terus gue lakuin hal yang sama. Dari titik E yang sebelah sini, gue tarik garis lurus ke sana. Ini tegak lurus kan, karena dia merupakan jarak. Nah, nanti kalau misalkan kita hubungkan dari C ke E secara langsung, kayak gini. Nah, kita nanti bakal ketemu nih. Ini kan jaraknya kita bikin tegak lurus gitu ya. Ini juga nanti tegak lurus. Nah, karena dia garis lurus, ingat sudut lurus nih. Berarti ini kan juga bakal tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Ya nggak? Nah, kita udah ketemu jaraknya ternyata yang ini gitu. Nah, gimana cara nyari jaraknya? Ini misalkan gue kasih titiknya ya. Ini titik E aksen. Ini titik C aksen. Nah, kalau mau nyari jaraknya, ya udah tinggal EC sepanjang ini dikurangi E aksen yang ini ya. Terus dikurangi lagi dengan C aksen yang sebelah sini gitu ya. Nanti kita bakal ketemu jaraknya gitu ya. Cara nyari E aksen sama C aksen gimana? Ya ini tinggal jarak dari E ke kemana? Ke AX ya nggak? Yang ini apa? Jarak dari C ke YG gitu ya nggak? Oke, nah selain kita pakai rumus seperti ini, bisa juga nih kalian nganggap itu sebagai apa tuh? AYGX, bidang apa? AYGX adalah jajar genjang, ya nggak? Jadi kita bisa bikin GX. Nah, AYGX ini adalah jajar genjang. Nah, kalau udah ketemu jajar genjang gimana? Kita pakai trik seperti di jarak titik ke garis. Kita cari luasnya. Nah, pertama kita bisa cari luasnya. Alasnya kita pakai yang mana? Ini, alas. Tuh. Tingginya yang mana? Tingginya yang ini, gitu ya. Jadi alasnya AY, tingginya adalah CG. Nah, luas jajar genjang kan alas kali tinggi doang, ya nggak? Terus gimana? Kita puter, ngelihatnya jadi miring. Nah, alasnya yang mana? Alasnya kita bisa pakai YG boleh, mau pakai AX juga boleh. Tingginya yang mana? Tingginya jadi yang sebelah sini dong ya. Ya nggak? Karena ini kan tegak lurus dengan alas tuh. Nah, ya udah ini tinggal jaraknya gitu. AY kita udah tahu tuh, tengah-tengahnya, setengahnya AC ya nggak? CG-nya juga udah tahu, itu sisi dari kubus. YG-nya pakai Pitagoras. Ketemu deh jaraknya. Oke? Cari sendiri ya. Sampai ketemu di video berikutnya.